Pernahkah kamu membayangkan bagaimana lautan yang tenang bisa tiba-tiba berubah menjadi dinding air setinggi belasan meter yang meluluh lantakkan daratan? Fenomena mengerikan itu dikenal dengan nama tsunami. Tsunami bukan sekadar ombak biasa, melainkan gelombang raksasa yang lahir dari kekuatan bumi yang tak terlihat di permukaan. Banyak orang mengira tsunami sama dengan gelombang pasang, padahal mekanismenya benar-benar berbeda. Gelombang pasang dipengaruhi gravitasi bulan dan matahari, sementara tsunami dipicu oleh gejala geologi yang tiba-tiba. Penyebab utama tsunami adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona subduksi. Zona subduksi adalah tempat di mana dua lempeng tektonik bumi bertemu dan saling menekan. Lempeng samudra biasanya bergerak menyusup ke bawah lempeng benua dengan perlahan, tapi tekanan di titik tumbukan bisa menumpuk. Tekanan ini seperti pegas raksasa yang ditarik terus-menerus hingga akhirnya tak mampu menahan lagi. Dalam hitungan detik, dasar laut bisa terangkat atau turun secara mendadak. Gerakan vertikal inilah yang memindahkan massa air di atasnya dalam jumlah besar. Bayangkan seperti seseorang yang tiba-tiba mengguncang baskom berisi air, maka permukaan air pun akan bergelombang. Tapi di lautan, skalanya jauh lebih besar dan energinya sangat dahsyat. Air yang terusik ini lalu membentuk gelombang panjang yang bergerak ke segala arah. Gelombang inilah yang kita kenal dengan sebutan tsunami. Menariknya, saat berada di laut dalam, gelombang tsunami nyaris tak terasa. Tingginya bisa kurang dari 1 meter dan kapal besar pun tidak akan menyadari ada gelombang raksasa yang sedang melintas di bawahnya. Namun, jangan tertipu oleh ketenangan itu. Gelombang tsunami memiliki panjang gelombang ratusan kilometer dan energi yang hampir mustahil hilang begitu saja. Mereka melaju dengan kecepatan pesawat jet bisa mencapai 800 hingga 900 km per jam. Ketika gelombang ini menjalar mendekati pantai, barulah wajah asli bencana ini terlihat. Dasar laut yang semakin dangkal memperlambat laju gelombang. Energi yang terkandung di dalamnya pun terkonsentrasi ke atas. Gelombang yang tadinya rendah di laut dalam, kini meninggi hingga belasan meter. Inilah momen yang paling mematikan. Tsunami berubah menjadi dinding air raksasa yang siap menghantam daratan. Kecepatan gelombangnya masih tinggi meski sudah melambat dibanding di laut lepas. Ketika mencapai pantai, air akan menyerbu masuk jauh ke daratan, menghanyutkan apa saja yang dilewatinya. Bangunan runtuh, kendaraan terseret, bahkan tanah pun bisa terkikis. Tidak jarang, gelombang pertama bukanlah yang paling besar. Gelombang berikutnya bisa lebih tinggi dan lebih mematikan. Inilah sebabnya orang yang selamat dari hantaman awal kadang tetap celaka karena gelombang susulan. Selain gempa bumi, tsunami juga bisa disebabkan letusan gunung api. Contoh paling terkenal adalah letusan Krakatau tahun 1883 yang menimbulkan tsunami dahsyat. Gelombangnya menewaskan lebih dari 30.000 orang di pesisir Jawa dan Sumatera. Ada pula tsunami yang dipicu longsoran bawah laut. Ketika massa batuan atau tanah jatuh ke laut, energi dorongannya memindahkan air secara tiba-tiba. Bahkan, dalam skenario langka, tsunami bisa tercipta jika meteor besar jatuh ke samudra. Semua mekanisme ini memiliki satu kesamaan, perpindahan mendadak massa air laut. Yang membuat tsunami begitu berbahaya adalah sifatnya yang datang tanpa peringatan jelas. Meski kini ada sistem deteksi dini, waktu untuk menyelamatkan diri tetap sangat terbatas. Salah satu tanda paling mudah dikenali adalah air laut yang tiba-tiba surut jauh dari garis pantai. Banyak orang yang tidak menyadari tanda ini, padahal itu adalah peringatan alami bahwa tsunami sedang datang. Gelombang yang lahir dari kekuatan bumi ini bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan alam semesta. Tsunami memperlihatkan betapa rapuhnya daratan ketika berhadapan dengan samudra yang marah.
Namun, memahami mekanisme terjadinya tsunami bisa membantu kita lebih waspada. Ilmu pengetahuan memberi kita cara untuk membaca tanda-tanda meski belum bisa menghentikan bencana itu. Pertanyaannya, apakah manusia akan mampu suatu hari kelak menemukan teknologi untuk benar-benar menahan tsunami? Ataukah kita hanya bisa terus belajar, bersiap, dan menerima bahwa bumi selalu menyimpan kejutan? Untuk penjelasan sains menarik lainnya tentang misteri alam, jangan lupa dukung terus channel Fakta Globe dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita luar biasa berikutnya.